Fermentation may have been a better invention than a fire. David Wallace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk berbagi informasi dengan teman-teman sekalian mengenai produk fermentasi dengan pokok pembahasan utama, yaitu terasi. Tak kenal, maka ta'aruf. Jadi, izinkan kami memperkenalkan tim kami, yaitu saya sendiri Rianti Zafira Makrudi, dengan dua orang rekan saya, Feni Afrifiani dan Jihan Salsa Amanda. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada beberapa outline yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai sejarah penemuan terasi, kemudian karakteristik dari terasi, dilanjutkan proses pembuatannya, dan yang terakhir, quality control dari terasi. Pada saat ini, akan membahas mengenai sejarah terasi di Indonesia. Menurut Ratu Raja Arimbi Nurtina, juru bicara Kesultanan Kanoman, terasi adalah bahan olahan untuk bumbu makanan yang terbuat dari udang kecil atau rebon yang ditumbuk halus dan dibentuk gelondongan. Menurut sejarah, terasi ditemukan pada abad ke-14. Saat itu, Raja Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi mendengar bahwa pendukuhan lemah Hungkuk yang warganya berkebun serta menangkap ikan dan rebon. Oleh karena itu, wilayah tersebut masih dalam kekuasaannya. Akhirnya, Sang Prabu segera mengutus seseorang untuk meminta upeti terhadap pendukuhan tersebut. Ternyata, Sang Prabu suka atau dalam bahasa setempat disebut terasi terhadap hasil nelayannya, sehingga Sang Prabu meminta agar setiap tahun pendukuhan tersebut harus membayar upeti dengan sepikul bubukan rebon yang sudah halus dalam bentuk gelondongan. Nah, dari situlah akhirnya nama bubukan rebon yang halus dalam bentuk gelondongan dinamai terasi. Nah, terasi sendiri juga menjadi bagian dari sejarah berdirinya kota Cirebon. Ditilik dari penamaannya dalam bahasa Sunda dari kata ci atau air dan rebon yang berarti udang rebon. Terasi sendiri memiliki berbagai karakteristik seperti karakteristik mikrobiologi, karakteristik kimia, serta karakteristik warna. Pada pembuatan terasi, proses fermentasinya bisa digolongkan sebagai fermentasi spontan karena tidak ada penambahan kultur starter. Mikroba yang berperan dalam fermentasi diduga berasal dari udang atau ikan yang digunakan atau dari lingkungan. Makanya pada karakteristik mikrobiologi ditemukan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus casei, Supramonosus, Lactobacillus plantarum, serta Pediococcus acidilactati. Pada karakteristik kimia terdapat perbedaan antara terasi udang dan terasi ikan. Pada terasi udang mengandung kadar air sekitar 30-50%, kadar protein 20-40%, kadar abu 10-40%, dan kadar garam 20,21%. Sedangkan pada terasi ikan mengandung 35-50% air, 20-45% protein, 10-25% mineral seperti NaCl dan garam kalsium, serta sejumlah kecil senyawa-senyawa lemak. Terasi yang bermutu baik adalah terasi yang mengandung kadar air sekitar 30-40%. Kadar air yang terlalu rendah dapat menyebabkan terasi memiliki lapisan kristal garam pada permukaannya dan teksturnya yang keras. Yang terakhir yaitu pada karakteristik warna. Warna hitam pada terasi adalah hasil alami dari pigmen yang terkandung dalam ikan, sedangkan warna coklat kemerahan berasal dari pigmentasi udang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses pembuatan terasi. Dalam proses pembuatan terasi tergolong sebagai proses fermentasi spontan. Hal ini dikarenakan tidak ada penambahan kultur starter. Mikroba dari udang atau ikan serta dari lingkungan berperan dalam proses fermentasi tersebut. Penelitian mengungkapkan bahwa mikroba yang ditemukan dalam terasi adalah Lactobacillus casei subramnosus, Lactobacillus plantarum, dan Pediococcus acidilactati. Tahap pertama dalam pembuatan terasi yaitu tahap sortasi. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan maupun kontaminan yang tidak diinginkan, seperti ikan-ikan kecil, kotoran, maupun benda asing lainnya. Namun terkadang
Terasi dibuat dari campuran udang rebon dan ikan-ikan berukuran kecil. Tahap kedua adalah pengeringan. Setelah udang rebon dipilih, kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 5 jam hingga diperoleh tekstur udang rebon setengah kering. Tahap ketiga adalah penggaraman. Setelah udang dijemur, kemudian ditambahkan dengan garam. Presentase penggunaan garam tergantung dari daerah masing-masing, yaitu sekitar 2-20%. Setelah itu digiling hingga adonan tercampur rata. Tahap keempat adalah fermentasi. Setelah adonan tercampur rata, kemudian dilakukan fermentasi selama 18 jam pada suhu ruang. Setelah itu, adonan dijemur di bawah sinar matahari selama 6 jam. Kemudian dilakukan fermentasi kembali selama 18 jam. Tahap kelima adalah penggilingan. Pasca fermentasi terasi setengah jadi, kemudian dilakukan penggilingan dan dipadatkan menjadi bentuk kotak-kotak dan dijemur selama 3 jam, lalu dilakukan pembungkusan. Tahap terakhir adalah fermentasi lanjutan. Setelah adonan tersebut dibungkus, kemudian dilakukan fermentasi kembali selama 30 hari pada suhu ruang. Setelah itu barulah terasi dapat dikonsumsi. Udang rebon bukanlah anak udang, Fems, tapi jenis udang yang berukuran kecil. Udang rebon memiliki ukuran antara 1 hingga 3 cm aja loh, Fems. Kecil banget ya. Udang rebon memang menjadi satu-satunya bahan baku dalam pembuatan terasi, Fems. Makanya persediaan udang rebon ini sangat penting supaya para pengrajin bisa terus berproduksi. Setiap tahun panen udang rebon biasanya terjadi selama 3 hingga 4 bulan. Dan musim ini biasanya dimulai pada bulan Januari atau Februari, Fems. Sekarang kita coba buat terasinya yuk. Udang rebon segar yang baru ditangkap nelayan harus dijemur terlebih dahulu supaya kering, biar gampang saat kita akan mengolahnya. Butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam sampai udang rebon benar-benar kering nih, Fems. Biasanya ada beberapa tempat penjemuran yang dipakai buat ngejemur udang rebon ini, biar nggak kelamaan nunggunya gitu. Nunggu kan hal yang paling gak menyenangkan, Fems. Apalagi menunggu dalam ketidakpastian. Iya. Kalau gitu kita ambil yang udah dijemur dari tadi pagi aja yuk, Fems. Udang rebon yang udah kering langsung kita haluskan. Semua proses pembuatan terasi masih sangat tradisional loh. Untuk menghaluskan udang rebonnya aja masih pakai alu dan tumbukan kayu begini. Keren! Walaupun kelihatannya ringan, ternyata numbuk pakai alu gini lumayan bikin capek juga loh. Lumayan nih buat ngurangin lemak. Hitung-hitung olahraga, Fems. Udah lumayan halus nih. Sabar dulu. Ini belum bisa dibentuk jadi terasi, Fems. Udang rebon yang baru dihaluskan satu kali ini namanya gonyean. Jemur lagi ya, Fems, biar keringnya merata dan mudah dibentuk nantinya. Sip. Sekarang kita ambil gonyean yang sudah kering ya. Proses berikutnya sama seperti sebelumnya, Fems. Menumbuk gonyean biar semakin halus. Tapi pada tahap ini gonyean gak cuma ditumbuk, Fems, tapi sekalian diberi sedikit pewarna. Tenang, Fems, tenang. Pewarna yang dipakai ini adalah pewarna makanan. Jadi aman buat dimakan dong ya. Pewarnanya diolesin di bagian dalam alunya, Fems, biar warnanya merata saat ditumbuk dan diaduk untuk mendapatkan halus yang sempurna. Pemberian warna ini, Fems, bertujuan untuk memberikan kesan merah pada terasi. Jadi saat terasi ini akan digunakan, semua orang tahu kalau terasi ini asli dari udang rebon. Gitu loh, Fems. Wah, kayaknya udah halus tuh. Oke deh, sekarang lanjut ngebentuk terasinya, biar gampang dikemasnya, Fems. Bentuk di permukaan yang rata ya, Fems, biar hasilnya rapi. Nah, udah jadi deh terasinya. Selanjutnya yaitu quality control dalam pembuatan terasi. Kualitas terasi berupa aroma dan cita rasa dapat dipengaruhi oleh yang pertama, waktu fermentasi.
Semakin lama waktu fermentasi, maka semakin tinggi kualitas dari terasi tersebut. Yang kedua yaitu bahan baku pembuatan terasi. Cita rasa terasi dari bahan baku rebon atau udang akan berbeda dengan terasi dari bahan baku ikan. Selain itu, bahan baku akan mempengaruhi kadar protein terlarut, kadar garam, pH, dan hasil organoleptik. Dan yang terakhir yaitu kadar atau konsentrasi garam, di mana garam yang rendah akan menyebabkan proses fermentasi berjalan dengan cepat, namun tekstur kurang baik dan kerusakan oleh bakteri pembusuk lebih besar. Sedangkan konsentrasi garam yang tinggi akan menyebabkan proses fermentasi berjalan lambat, namun tekstur yang dihasilkan lebih bagus dan kerusakan oleh bakteri pembusuk lebih kecil. Selain itu, garam dapat digunakan sebagai pengontrol proses fermentasi. Garam juga memiliki fungsi sebagai bahan pengawet pada ikan karena memiliki tekanan osmotik yang tinggi. Selain itu, garam juga meningkatkan cita rasa, pembentuk tekstur, mengontrol pertumbuhan mikroorganisme yang diinginkan, dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan patogen. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam presentasi ini. Baik, cukup sekian dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.